Halo Sobat 76, selamat datang kembali di Pos 76. Saya doakan agar kalian dan keluarga sehat selalu serta banyak rezekinya. Film kali ini tidak saya jelaskan di awal biar kalian makin penasaran. Tapi sebelum itu, jangan lupa siapkan cemilan dan minuman terbaik kalian. Dan kalau sudah siap, mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperkenalkan seorang tahanan yang bernama Krug yang rencananya Krug akan dipindahkan ke penjara lain dengan keamanan khusus dan super ketat seperti penjara Nusa Kambangan yang ada di negara kita. Namun ketika dalam perjalanan, hal mengejutkan pun terjadi. You know, Krug, considering the rather notorious nature of the prison you're headed to, Oh, can we stop please? fuck you. I really gotta take a piss. Kecelakaan itu ternyata sudah diatur oleh Krug karena sebelumnya Krug menyuruh adik dan pacarnya itu untuk membantunya melarikan diri sebelum sampai di penjara. Kemudian kedua polisi itu yang tadi sempat mengejek Krug selama dalam perjalanan, Krug meluapkan kekesalannya kepada mereka dengan menghabisi keduanya saat itu juga. Did I do good? Setelah itu, scene beralih ke sebuah keluarga kecil yang sedang dalam perjalanan menuju ke villa untuk liburan di akhir pekan dan villa mereka berada di tengah hutan. Over there yet? My hydrangea came back. Setibanya di villa, seorang gadis bernama Mary, anak dari pasangan suami istri yang bernama John dan Emma, merasa bosan karena setiap kali liburan, hanya begitu-begitu saja yang mereka lakukan di villanya. Jadi Mary minta izin kepada ibunya untuk pergi menemui teman lamanya yang tak jauh dari villa mereka. Meski ibunya sempat melarang karena merasa khawatir akan keselamatan putrinya itu, mengingat sering terjadinya kasus kejahatan di sana, namun karena Mary terus-terusan merengek, Emma pun mengizinkan putrinya itu untuk menemui teman lamanya. Dan sebelum Mary pergi, ia sempat mengambil kalung peninggalan almarhum kakaknya untuk ia pakai. Please be careful. Sesampainya di sana, sahabatnya yang bernama Peggy mengajak Mary untuk pesta mako haram alias cimeng di rumahnya nanti malam. Tapi karena stok makonya sudah habis, Peggy pun harus menghubungi temannya untuk memesan lagi. Dan tanpa mereka sadari, percakapan mereka terdengar oleh Justin yang langsung menghampiri mereka dan menawari bako haram yang sedang mereka butuhkan. Dan tanpa ragu sedikit pun, Peggy dan Mary bersedia dengan tawaran itu. Lalu mereka pergi ke kontrakan tempat tinggal Justin untuk mengambil barang haram tersebut. Setibanya di sana, Mary menunggu di mobil sementara Peggy masuk ke kontrakan Justin untuk bertransaksi. Namun setelah beberapa menit berlalu, bahkan hampir 1 jam Mary menunggu, Peggy belum juga keluar. Dirasa ada yang tidak beres, Mary menyusul Peggy ke dalam dan di depan pintu masuk kontrakan Justin terdapat koran memberitakan seorang tahanan yang berhasil kabur melarikan diri. Yang tak lain dan tak bukan, tahanan itu adalah Krug. Awalnya, Mary mengira jika Peggy sahabatnya diapa-apakan oleh Justin, sampai-sampai membuatnya khawatir. Tapi tak disangka, nggak taunya Peggy malah sedang asik sebat mako haram bersama Justin di kamarnya. Ya, apa boleh buat, Mary yang sebenarnya sudah lama tidak sebat mako haram, dia pun harus terjerumus lagi.
Di tengah keseruan mereka bersama teman baru yang mereka kenal beberapa jam yang lalu, Mary ditelepon ibunya dan menyuruh Mary untuk pulang tidak terlalu sore. Namun Mary malah mengatakan jika ia akan menginap di rumah Peggy. Hal itu tentu membuat ibunya semakin khawatir. Lalu karena sinyal di sana kurang bagus, akhirnya telepon mereka pun terputus. Dan tak lama setelah itu, mereka dikejutkan dengan kedatangan ayah Justin yang ternyata ayah Justin adalah kruk si buronan yang sedang dicari oleh kepolisian. Dad. You two lovely girls, Justin. Smells like you three been having some fun in here. Yeah, it's like a regular party. Who else you invite? Dad, look, I was just trying to liquidate some of the... Liquidate. Melihat kecerobohan anaknya karena telah membawa orang asing ke tempat persembunyiannya, Kruk sangat emosi dan langsung menghajar anaknya itu. We made the front page. That's what's going on. Now they got Sadie's to boot. Listen, mister, this is none of our business. This is none of our business. Kemudian setelah Kruk mengatakan jika dia adalah seorang buronan polisi, tentu keberadaan Peggy dan Mary akan menjadi ancaman buatnya. Karena itulah Kruk tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Walaupun Mary dan Peggy berkata jika mereka tidak akan melaporkannya ke polisi, namun tetap saja Kruk tidak akan melepaskan mereka dan akan menjadikan mereka berdua sebagai sandera. We swear that we won't tell any. Oh my God. Please just put the knife down. You can have my keys. I don't care. Just don't. Okay, so can we please just go now? I'm sorry, ladies. We just can't risk it. Why can't you just please just let us go? Di situ, Peggy yang mulai ketakutan, dia beralih ke kamar mandi dan berusaha untuk menghubungi polisi. Namun sayangnya, usahanya itu digagalkan oleh paman Justin yang bernama Paul. Dan Paul juga menghancurkan HP milik mereka berdua yang membuat mereka tidak memiliki harapan lagi untuk meminta bantuan. Hey! He's taking a nap, but she'll come around. I hate cell phones and texting. I hate him. Load up. Kemudian setelah itu dengan menggunakan mobil Mary, mereka meninggalkan kota itu karena kota itu dirasa sudah tidak aman lagi untuk bersembunyi. Dan mereka berencana pergi ke hutan yang berada di pinggiran kota tersebut. Tapi siapa sangka jalan yang mereka lalui adalah jalan menuju ke villa Mary. Dan ketika kru kebingungan dengan beberapa persimpangan jalan, Mary menggunakan kesempatan itu dengan berpura-pura jika dia sering ke hutan tersebut lalu menggiring mereka menuju ke villa orang tua. Beberapa saat kemudian, ketika sudah tidak jauh dari vilanya, Mary berniat loncat dari mobil dengan memanaskan pematik rokok, dan ketika pematik rokok itu sudah panas, Mary pun langsung beraksi. Tapi sayangnya, usaha Mary untuk melompat pun harus gagal dan mobil mereka oleng lalu menabrak. Tapi untungnya mereka semua selamat dan hanya Paul saja yang mengalami luka bonyok di bagian mukanya akibat benturan keras yang membuat Paul sangat emosi kepada mereka berdua.
Kemudian, Krug yang juga kesal karena mobil mereka saat ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Dia ingin memberikan pelajaran kepada kedua sandaranya itu dengan menyuruh Justin anaknya untuk memperkuas mereka berdua. Permintaan itu jelas Justin tolak karena sifat Justin tidak sebobrok ayahnya itu. Sementara Peggy yang merasa jijik dengan kelakuan Krug yang menyuruh anaknya untuk memperkuas mereka berdua, Peggy mengeluarkan kata-kata kasar yang membuat Krug tidak bisa lagi menahan emosinya lalu menikam Peggy hingga meninggoy saat itu juga. Tidak hanya itu saja, kelakuan bejat si Krug itu karena setelah membunuh Peggy, dia dengan sengaja memperkuas Mary di hadapan anaknya dan juga pacarnya. Lalu yang lebih gilanya lagi, pacarnya malah membantu Krug untuk melakukan itu tanpa rasa cemburu sedikit pun. Melihat kejadian itu, Justin merasa sangat amat bersalah karena dia tidak bisa melakukan apa-apa selain pasrah. Karena memang sedari kecil, Justin sangat takut dengan sifat ayahnya yang sangat keras kepadanya hingga sampai saat ini. Kemudian, setelah diperkoas, Mary yang sangat emosi karena segelnya dijebol, dia langsung melakukan perlawanan lalu melarikan diri dari sana. Naasnya, salah satu peluru berhasil mengenai tubuh Mary dan Krug yang mengira jika Mary sudah meninggoy, Krug dan yang lain langsung pergi begitu saja. Singkat waktu, malam harinya, kedua orang tua Mary yang berada di villa, tiba-tiba mereka kedatangan tamu yang tidak dikenal. Ternyata tamu itu adalah Krug dan komplotannya. Krug dan komplotannya memasang muka memelas dan berpura-pura jika mereka baru saja mengalami kecelakaan. Dan tanpa rasa curiga sedikit pun, ibu dan ayah Mary mengizinkan mereka untuk masuk. Dan bahkan ayah Mary yang seorang dokter mengobati luka Paul yang robek di bagian hidungnya. You being a doctor. Yeah, an ill-equipped one. Well, we don't really have the best health coverage right now. Justin, sweetie, would you like some hot chocolate? Yes, please. Okay. Beberapa saat kemudian, Justin yang akan pergi ke dapur untuk mengambil air minum. Justin makin merasa bersalah lagi setelah menyadari jika orang baik yang sedang menolong mereka saat ini itu adalah orang tua dari Mary. Hal itu dia ketahui setelah melihat foto Mary yang tertempel di kulkas dan tingkah aneh Justin itu tanpa sengaja dilihat oleh ibu Mary yang juga pergi ke dapur untuk mengambil air minum. Sorry. Justin, honey. Setelah mengetahui kenyataan itu, Justin langsung teringat dengan kalung milik Mary yang sempat Mary berikan kepada Justin ketika Mary sedang diperkoas oleh ayahnya. Dan dengan kalung milik Mary yang Justin letakkan di gelas yang sebelumnya ia pakai, Justin berharap orang tua Mary bisa menyadari kalau ada sesuatu yang terjadi kepada putrinya itu. Singkat waktu, setelah mengobati luka Paul, ayah Mary dengan baik hati menawarkan mereka untuk menginap di villa sebelah yang dikhususkan untuk tamu. Let you get your rest. Go get some sleep, for goodness sakes. Please, you've done more than enough. Good night. Setelah mengantarkan mereka ke villa sebelah, Emma yang khawatir dengan putrinya itu, dia mencoba menelpon Mary. Tapi sayangnya, nomor Mary sudah tidak aktif lagi. Dan hal itu membuat Emma semakin gelisah.
Sementara itu, di sisi lain, ternyata Emma masih hidup karena untungnya peluru itu hanya mengenai bahu Emma. Dan kini Emma sudah berada tepat di depan villa orang tuanya. Lalu tak lama kemudian, orang tua Mary mendengar suara ketukan di luar villa. Em, Yeah? did you hear that? Where is it coming from? Ternyata yang membuat suara ketukan itu adalah Mary. Dan orang tua Mary sangat tidak menyangka anaknya pulang dengan keadaan luka tembak dan hampir kehabisan cairan merah. Kemudian ayah Mary yang seorang dokter langsung melakukan operasi dadakan untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di tubuh anaknya itu. Sementara Emma yang pergi ke dapur untuk mengambil air hangat, Emma melihat kalung yang diletakkan oleh Justin sebelumnya. Dan Emma yakin jika orang-orang yang ia tolong saat ini ada kaitannya dengan apa yang dialami oleh putrinya itu. Kemudian Mary yang kesulitan bernafas, John melakukan operasi lagi dengan menggunakan selang yang langsung menuju ke paru-paru Mary untuk mengeluarkan cairan yang menyumbat pernafasannya itu. Setelah pelurunya berhasil dikeluarkan dan Mary bisa bernafas dengan normal lagi, John tak sengaja mendapati kalau segel anaknya telah dijebol oleh seseorang. Dan di situ Emma juga menceritakan kalau dia menemukan kalung milik Mary berada di gelas yang sebelumnya Justin pakai. Ditambah sebelumnya Emma juga sempat melihat Justin menangis begitu melihat foto Mary yang tertempel di kulkas. Dari kejadian-kejadian itu, mereka menyimpulkan bahwa Krug dan komplotannya adalah pelaku yang membuat putrinya hampir mati. Kemudian John memutuskan untuk membawa anak dan istrinya pergi dari sana sebelum Krug menyadari jika Mary sudah kembali. Dan karena tidak ada mobil, mereka akan menggunakan jalur air dengan menggunakan perahu. Tapi sayangnya mereka dibuat panik ketika menyadari kalau mereka lupa menyimpan kunci perahunya. Karena itu, John langsung berusaha mencari kunci perahunya ke dalam gudang di samping villa, sementara Emma mencarinya di dalam villa. Hey. Sorry, thank you. Kemunculan Paul yang akan mengambil minum ke dapur membuat Emma langsung panik. Tapi Emma berusaha untuk tetap tenang lalu mengalihkan pandangan Paul agar Paul tidak melihat foto Emma yang tertempel di kulkas. Dan Emma menyuruh Paul untuk menunggu saja di ruang tamu biar Emma saja yang menyiapkan cemilan dan minuman untuknya. Lalu ketika Paul akan ke arah ruang tamu, tiba-tiba Son of a bitch. Paul yang terluka masih bisa melakukan perlawanan dan sempat membuat Emma kewalahan. Tapi untungnya John datang tepat waktu dengan membawa kapak 008 dan langsung mengajar Paul hingga meninggal saat itu juga. Setelah itu, John dan Emma nekat pergi ke villa sebelah untuk mencari kunci perahunya. Lalu di sana, mereka mendapati Justin yang sedang terdiam dengan pistol di tangannya. Awalnya mereka pikir jika Justin akan menembak mereka, tapi siapa sangka Justin justru malah mempersilahkan mereka untuk menggunakan pistol itu supaya mereka bisa membalaskan dendamnya. Dan ketika John mengambil pistol itu, tiba-tiba karena terkejut, tembakan John jadi meleset dan Krug berhasil kabur dari sana, sementara pacar Krug terus melakukan perlawanan.
Setelah membereskan wanitanya Krug, John mengejar Krug yang kabur dari sana. Sementara di sisi lain, Krug dibuat kesal ketika melihat adik kesayangannya yang ternyata sudah tewas di tangan John dan Emma. Setibanya di villa utama, John mendapati foto keluarganya yang tergeletak di sana. Dan akhirnya John menyadari jika Krug sudah mengetahui kalau Mary ternyata masih hidup. Dan mengetahui juga kalau John dan Emma adalah orang tua dari Mary. Kemudian John yang khawatir dengan keadaan Mary yang kini berada di perahu, dia bergegas ke sana. Namun ketika akan keluar dari villa, tiba-tiba Mary and her little friend sure gave me a lot of fight. Krug sangat tidak menyangka anaknya sendiri menodongkan pistol ke arahnya. Dan terlihat dari raut wajah Justin kalau Justin sudah sangat muak dengan kelakuan ayahnya itu yang sering memperlakukannya tidak seperti anaknya sendiri. Dan saking kesalnya dia tak ragu-ragu lagi untuk menarik pelatuknya. Do anything stupid. Tapi sialnya pistol itu kehabisan peluru. Dan kini Krug yang makin kesal dan kehilangan akal sehatnya, dia tidak segan-segan akan menghabisi anaknya sendiri. Untungnya Emma datang tepat waktu dan mereka kembali menyerang Krug hingga membuat Krug tidak sadarkan diri. Keesokan paginya mereka akan kembali ke kota dan kini Mary sangat lega bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Begitu juga dengan Justin yang kini sudah terbebas dari kekerasan yang sering dilakukan oleh ayahnya. Singkat waktu, sore harinya setelah John mengantarkan keluarganya ke kota, John kembali ke villa yang ternyata Krug masih hidup. Dan kini John akan membalaskan rasa sakit yang dialami oleh putrinya itu dengan cara membius tubuh Krug lalu memasukkan kepalanya ke dalam panggangan. What are you doing, Doc? What the fuck are you doing? You're gonna be fine. Bagaimana menurut kalian alur cerita film kali ini? Pesan apa yang dapat diambil dari film ini menurut kalian? Jangan lupa ya tulis di kolom komentar. Dan kalau menurut saya pribadi, pesan yang dapat diambil dari film ini adalah jauhi narkoba, patuhi orang tua. Karena jika tidak, maka kalian akan bernasib seperti Mary dan bahkan bisa lebih parah dari itu, yaitu meninggal dunia seperti yang dialami oleh Peggy. Dan bukan hanya itu saja, orang tua pun akan ikut terseret masalah jika kalian melakukan hal seperti itu. Oke lah, segitu saja alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam pembawaannya. Saya Pujo pamit undur diri. Bye bye. Alhamdulillah selesai.